Halo sahabatku yang terkasih, dimanapun Anda berada, jumpa lagi bersama saya John Zung, Jesus my Savior. Saya berdoa untuk sahabatku dimanapun Anda berada, kiranya tetap sehat, kuat, dan tetap beraktivitas. Tetapi harus tetap waspada akan virus corona yang belum berakhir di Indonesia. Dan kiranya Tuhan Yesus Kristus memberikan hikmat dan kecerdasan agar kita bisa terhindar dan kuasa Tuhan tetap melindungi kita. Baik sahabatku yang terkasih dimanapun Anda berada, pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan mengenai apakah di dalam kekristenan itu boleh menyembah patung, cium gambar Yesus, apa segala macam, kan banyak. Jadi saya pernah waktu itu diundang di IAIN oleh kaum muslimin untuk menjelaskan kebenaran firman Tuhan. Jadi mereka mengatakan, oh, kekristenan juga ada tuh buat patung, dicium-cium, ini sujud di depan patung. Oh, kan tidak boleh, cuma melanggar. Ya, saya bilang itu kekristenan yang salah. Saya harus katakan bahwa itu salah menurut saya, dan menurut Alkitab yang saya pahami. Jadi saya bukan kekristenan yang seperti itu. Saya bilang, oh, jadi mereka tahu bahwa kekristenan itu banyak versi, Baik, di kesempatan kali ini saya dapatkan video. Di sini mengenai video bagaimana kaum muslim, mereka pergi ke naik haji begitu, kemudian harus keliling batu, Hajar Aswad, kemudian cium itu, Saya mau katakan itu iman masing-masing, itu hak asasi masing-masing. Mau menyembah pohon kah, mau cium pohon kah, mau cium batu kah, itu ada hak masing-masing. Nah, tetapi karena ada yang meminta saya untuk menanggapi bagaimana ini, kita lihat dulu lah videonya, Jadi itu orang berbondong-bondong berebut untuk mendekat ke batu itu Hajar Aswad itu untuk menciumnya, dan ada polisi yang menjaganya juga. Anda bisa bayangkan bertahun-tahun itu, berjuta-juta orang itu datang kumpul ke situ untuk itu. Ini harus hati-hati, bisa banyak meninggal itu, berita itu berinjak-injak, itu himpit-himpitan. Ada yang berbeda dari Ka'bah yang terlihat dulu. Nah, jadi begini. Jadi itu versinya kaum muslim, yang mau mempercaya silakan saja, Kemudian apakah di kekristenan ada seperti itu? Kan ada sebagian pendeta juga yang mengatakan, oh, mari kita pergi ke Israel, Kemudian Holy Land, katanya Holy Land Tour. Holy Land Tour, kemudian nanti sampai ke tembok ratapan lah, berdoa lah, cium tembok lah, kemudian atau pergi ke guanya ini, katanya tempat kuburan Yesus lah, ada tapak kaki Yesus lah, cium lah. Saya bilang ini sesuatu kebodohan bagi saya dalam kekristenan, Tuhan tidak perintahkan seperti itu, dan rasul-rasul pun tidak ada memberikan contoh hal yang bodoh seperti itu, Itu buatan buatan orang-orang yang mencari keuntungan dari situ. Anda bisa bayangkan, pendeta-pendeta itu banyak menyesatkan itu, bilang, oh, kalau kita baptis di Sungai Yordan lebih alkitabiah, lebih benar, katanya. Jadi semua orang diajak Holy Land Tour, daftar satu orang bisa 50 juta, 40 juta lah, berapa lah, Kalau VIP 60 juta. Ini sebenarnya bisnis, Sehingga bawa sampai ke Holy Land Tour di sana, katanya ini tanah suci di Israel, di Yerusalem, kemudian mereka ikutinlah jejak kaki Yesus segala macam. Itu kan buatan manusia itu semuanya, Kain kafan lah, apalah dicium ini. Aduh, saya bilang ini sungguh penyesatan. Ini tidak benar, Apalagi adalah kemudian orang-orang di Israel sana buat patung-patung Yesus, kemudian dicium lah, di apa segala macam.
sebagai lambang katanya kita mengasihi Yesus. Saya bilang ini salah. Kalau kita baca dalam kitab Keluaran ya pasal 20 itu kan udah jelas ya. Hukum Taurat, 10 perintah Allah. 10 perintah Allah itu bunyinya itu kan yang pertama, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Kedua, jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun, ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jadi udah di atas, di bumi, dan di dalam laut. Jangan dibuat gitu, untuk menyembahnya. Nah, bagaimana sekarang bisa banyak orang Kristen itu jadi konyol ya, mau menyembah patung seperti itu gitu. Kalau Keluaran juga pasal 23 ayat yang ke-24 juga kan ada bilang juga begini ya. Keluaran 23 ayat 24 juga Tuhan memperingatkan ini dalam hukum Tauratnya ini ya, kitab Taurat Musa ini. Janganlah engkau sujud ya, Keluaran 23 ayat 24. Janganlah engkau sujud menyembah kepada Allah mereka atau beribadah kepadanya, dan janganlah engkau meniru perbuatan mereka, tetapi haruslah engkau memusnahkan sama sekali patung-patung berhala buatan mereka, tugu-tugu berhala mereka haruslah kau remukkan sama sekali. Jadi maksudnya Tuhan itu jelas, jangan kita buat patung, tugu-tugu, batu, bahkan ya kalau di dalam imamat itu jangan buat sebuah batu ya untuk disembah gitu, dianggap sebagai sesuatu yang suci, yang sakral ya. Nah, Imamat 26 ini kan begini, janganlah kamu membuat berhala bagimu dan patung atau tugu berhala. Janganlah kamu dirikan bagimu juga batu berukir ya, batu diukir gitu. Janganlah kamu tempatkan di negerimu untuk sujud menyembah kepadanya, sebab akulah Tuhan Allahmu. Jadi kan jelas di dalam Alkitab ya. Jadi bagi orang Kristen yang masih menganggap ada tanah suci apa segala macam, semua tanah itu sama, tidak ada tanah yang suci. Tuhan Yesus tidak pernah bilang Yerusalem itu tanah yang suci ya. Semua tanah itu sama. Tanah di Indonesia dengan tanah di Yerusalem hari sama semuanya. Yang menyucikan kita hati dan pikiranmu kepada Tuhan Yesus Kristus. Itu ukuran kesucian, bukan ukurannya tanah gitu. Jadi sahabatku dimanapun Anda berada, Anda harus pahami itu. Kita harus ikut Alkitab. Lalu ada yang bertanya, bagaimana Pak Jonsung? Bagaimana pada waktu perjanjian lama kan ada tabut perjanjian. Nah, tabut perjanjian itu bagaimana? Tabut perjanjian itu ya, itu bukan untuk disembah. Ya, itu bukan untuk dicium-cium, disujud itu. Itu adalah ibadah simbolis pada zaman itu, seperti masuk dalam bait adalah ruang Maha Kudus, ruang kudus, pelataran, cuci kaki, cuci tangan. Nah, ini ada kandil, ini ada penerang. Nah, ini letak di sini tongkat Musa. Itu sebagai simbol, tapi bukan untuk disembah dan untuk dicium-cium, disanjung-sanjung. Nah, itu ya, bedakan di situ. Oke? Kemudian kita lihat lagi lah videonya. Sekarang, lalu bagaimana dengan Hajar Aswad? Apakah juga mengalami perubahan? Di salah satu sisi Ka'bah terdapat Hajar Aswad, tepatnya di sudut Yamani. Bagi umat Islam disunahkan untuk menciumnya jika mampu. Batu ini berwarna hitam. Dulunya Hajar Aswad tak berwarna seperti itu. Lalu seperti apa Hajar Aswad yang dulu? Aswad ini ditemukan pada masa Nabi Ibrahim alaihissalam. Pada awalnya Allah memerintahkan Nabi Ibrahim alaihissalam untuk membangun Ka'bah. Saat pembangunan tersebut hampir selesai, masih terdapat ruang kosong untuk menutupi temboknya. Nabi Ibrahim pun menyuruh anaknya untuk mencari batu agar bisa menutupi ruang kosong tersebut. Nabi Ismail pun mencari batu di sebuah bukit, dan akhirnya datanglah malaikat Jibril memberikannya batu hitam. Itulah yang kita kenal selama ini sebagai Hajar Aswad. Mengenai sejarah Hajar Aswad ini, ada beberapa pendapat. Ada yang mengatakan bahwa Hajar Aswad diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui malaikat Jibril. Sebagian lain berpendapat bahwa Hajar Aswad dibawa oleh Nabi Adam alaihissalam ketika diturunkan dari surga. Pendapat ini disampaikan oleh Ibnu Katsir dalam bukunya Kisah Al-Anbiya. Berbagai penelitian pun dilakukan tentang Hajar Aswad. Dilansir dari spiritmuslim.co.id, Hajar Aswad bukanlah termasuk bebatuan bumi, melainkan batu luar angkasa yang menyerupai meteor. Hajar Aswad batu menjadi hitam, dan pendapat yang lebih kuat adalah memahami zahir hadis sebagaimana hakikatnya. Tidak ada penghalang baik secara akal maupun dalil.
Hajar Aswad utuh yang berukuran 30 cm memiliki sinar terang, bahkan bisa menerangi jazirah Arab dulunya. Lalu kenapa bisa tidak berubah menjadi putih lagi dengan kebaikan dan tauhid orang-orang yang benar? Ibnu Hajar Al-Asqalani menjelaskan bahwa Allah telah menetapkan hal ini meskipun Allah mampu mengubahnya. Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah berkata, sebagian orang yang menyimpang menentang hadis ini. Mereka berkata, bagaimana bisa hitam karena kesalahan orang musyrik, tetapi tidak bisa menjadi putih kembali dengan ketaatan ahli tauhid? Maka dijawab oleh Ibnu Qutaibah, jika Allah berkehendak maka bisa saja. Akan tetapi, Allah menetapkan bahwa warna hitam itu memberikan warna bukan terwarnai berkebalikan dengan warna putih. Oke, jadi sahabatku dimanapun Anda berada, itu sekilas mengenai batu itu ya, Hajar Aswad itu di sana di Arab. Nah, mengenai pengorbanan, katanya itu ya menurut sejarahnya ya, itu adalah karena Abraham waktu itu mengorbankan ini Ismail ya, mengorbankan Ismail, kemudian ya, nah ini saya besarkan aja tulisan ini, mengorbankan Ismail, mengambil batu buat mesbah ya, kemudian nah disitulah diletakkannya itu batu itu mesbah itu. Nah, kita harus lihat sendiri apakah yang dikorbankan itu Ismail atau Ishak dulu ya. Kalau menurut versinya ini, di dalam Islam sendiri ada pandangan yang berbeda. Kalau ini Ulil Absar Abdallah ini, dia bilang yang dikorbankan Nabi Ibrahim bukan Ismail tapi Ishak ya. Nah, analisisnya ya sangat mengejutkan katanya di sini. Selama ini seluruh umat sangat percaya bahwa yang di Al-Qur'an berfirman ya, dalam surat Al-Shafat ayat 102, artinya maka tak kala anak itu sampai pada umur sanggup berusaha sama-sama Ibrahim berkata, hai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelimu, dan seterusnya. Jadi Ulil ini bahwa yang dikorbankan itu adalah Isa, bukan Ismail ya, karena banyak ulama juga sebenarnya berpendapat demikian ya. Banyak ulama berpendapat demikian juga ya. Misalnya nih, ada beberapa alasan kenapa Ulil mengatakan demikian. Dia memiliki statement bahwa anak yang dikorbankan Ibrahim adalah Ishak. Melalui akun Twitternya dia berkata demikian ya. Kenapa? Dia bilang begini, saya bacakan aja ya. Daftar ulama yang berpendapat bahwa yang dikorbankan Ibrahim adalah Ishak bukan Ismail panjang dan banyak ya. Saya akan sebutkan katanya satu persatu. Dari kalangan sahabat Umar, Ali Abbas, paman Nabi, Ibnu Mas'ud, Kabah Al-Absar, dari kalangan tabi'in, Katadin, Said bin Jubair, Masrukin, dan banyak disebutkan. Pertama itu argumentasinya. Kedua, sumber asli kisah pengorbanan Ibrahim ini dari Taurat dan kitabnya orang Yahudi. Yang punya kisah ini kan orang Yahudi. Jadi versi Yahudi lebih dipercaya. Wong mereka yang punya kisah itu kok dalam Taurat yang dikorbankan Ibrahim Isa bukan Ismail. Nah, ketiga dia bilang Ismail itu putra Hajar, budaknya Sarah. Isa putranya Ibrahim sendiri dari istrinya langsung. Jika Tuhan mau menguji Ibrahim, lebih masuk akal yang diminta untuk dikorbankan adalah Isa, bukan Ismail, sebab Isa putranya langsung. Yang mengherankan kalau begitu yang dikorbankan adalah Ismail, seperti yang dipercaya umat Islam selama ini. Kenapa Quran tidak menyebut dengan terang hal itu? Kenapa? Gitu loh. Nah, itulah 3 alasan dan statement Ulil mengenai itu. Nah, dan banyak ini dia kutip itu. Jadi sahabatku yang terkasih ya. Jadi bukan dari Kristen saja yang ini ya, yang memberi jawab, tapi dari kalangan Muslim sendiri juga tidak setuju. Nah, bahkan dibilangannya di sini juga ada yang saya kutip di syariah ini ya, bincangsyariah.com ini. Ya. Nah, sahabat tabi'in
sahabat tabi'in yang mendukung pandangan bahwa Ishak lah yang dikorbankan ini. Di antaranya ialah Abdul bin Abbas, Abdullah bin Umar, Abdullah bin Mas'ud, Abbas bin Abdul, nah seterusnya. Paling tidak adanya sosok Umar bin Al-Khattab dan Al bin Abi Thalib, dan ditambah lagi dengan Ibnu Umar yang sering disebut sebagai ulama yang banyak meriwayatkan hadis, menjadi penguat bagi yang berpandangan bahwa Ishak lah yang justru dikorbankan, bukan Ismail. Nah, jadi sahabatku yang terkasih dimanapun Anda berada, ya, saya mau katakan ini bahwa kita ya tentu harus ikut Alkitab kalau orang Kristen, karena kita percaya kan Alkitab itu sebagai firman Allah. Perjanjian Lama 39 kitab dan 27 kitab Perjanjian Baru. Nah, kalau misalnya percaya orang Muslim percaya kepada Al-Quran, ya harusnya ya dia pakai Al-Quran saja, tidak usah pakai Alkitab. Tapi banyak ngutip ayat Alkitab untuk membenarkan ayat Al-Quran. Nah, ini kan hal yang lucu. Kalau kita lihat kisahnya itu di dalam kitab Kejadian kan, itu kan jelas ya, Kejadian 23, Sarah hidup 127 tahun lamanya, itulah umur Sarah. Kemudian matilah Sarah. Ini Kejadian 23 ya, Kejadian 22 ayat 2. Kejadian 22 ayat 2 itu begini. Firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu yang engkau kasihi, yakni Ishak, pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Keesokan harinya pagi-pagi bangunlah Abraham, ia memasang pelana dan seterusnya. Jadi inti penjelasan ceritanya kan jelas ya, bahwa ya Abraham diuji imannya, disuruh ambil Ishak untuk dikorbankan sebagai korban sembelihan, persembahan kepada Tuhan gitu. Nah, ini adalah tipologi gambaran dari bagaimana nantilah Allah akan menurunkan Yesus Kristus, anaknya yang dikorbankan gitu. Pakai kata anak bukan berarti Allah melahirkan, maksudnya ini adalah sebuah gaya bahasa menceritakan, menggambarkan kedekatan hubungan antara bapa dan anak gitu. Jadi ini ada tipologi. Di dalam Perjanjian Lama, semua manusia mau selamat, mau masuk surga, mereka harus ambil seekor domba, sembeli itu domba sambil mengaku dosa. Artinya apa? Saya berdosa, dombanya jadi kurban. Domba ini siapa? Domba ini mensimbolkan Mesias, Isa Al-Masih, Yesus Kristus yang akan datang menebus dosa manusia. Makanya ketika Yesus Kristus datang, Yohanes Pembaptis di dalam Yohanes 1:29 berkata, dan ia adalah anak domba Allah penghapus dosa manusia. Nah, jadi semua orang Perjanjian Lama mengambil domba kurban itu, maknanya itu adalah mensimbolkan keselamatan yang akan datang, bahwa dirinya akan dihukum. Domba itu, Mesias, simbol domba itu dikorbankan, dihukumkan bagi dosa-dosanya. Nah, Abraham ambil Ishak sebagai sebuah ujian, tes. Bagaimana? Apakah hati Abraham rela? Karena satu-satu anaknya, ya, satu-satunya anak, dia rela tidak mengorbankan Ishak. Ternyata dia rela. Dan faktanya malaikat Tuhan pun akhirnya menahan pisau Abraham, ya, memerintahkannya jangan, dan tersedia seekor domba di balik semak itu dan korbankanlah. Tidak ada cerita mengenai Ismail, ya. Kalau di dalam Alkitab itu kan jelas ya mengenai Ismail itu. Kalau misalnya ya kita lihatlah misalnya Kejadian 25 itu ya. Kejadian 25 ayat 12. Ya, 25 ayat 12 itu kan. Inilah keturunan Ismail, anak Abraham yang telah dilahirkan baginya oleh Hagar, perempuan Mesir, ya, perempuan Mesir, hamba Sarah itu. Nah, Mesir gitu loh. Hagar itu perempuan Mesir. Dan di dalam Kejadian 37 ayat 25, Kejadian 37 ya. Ya, kita buka ayat 25 juga menceritakan bahwa Yusuf itu dijual kepada orang Ismail. Nah, kemudian duduklah mereka untuk makan. Ketika mereka mengangkat muka, kelihatan kepada mereka suatu kafilah orang Ismail datang dari Gilead dengan untanya. Nah, jadi Ismail itu arahnya itu keturunannya semua pergi ke Mesir, tidak juga ada pergi ke Arab gitu loh. Nah, bagaimana?
bisa ini kan bisa ngotot bahwa yang dikorbankan Abraham itu Ismail, dari mana juga gitu. Nah, saya pun bingung juga klaim-klaim dari ini kan pihak-pihak ini Muslim bahwa yang dikorbankan itu adalah Ismail. Nah, kalau misalnya juga yang dikorbankannya misalnya Ismail, harusnya kan cerita Ismail dan keturunannya itu terus akan diceritakan menjadi sebuah ya keturunan yang akhirnya melahirkan Mesias Isa Al-Masih dong harusnya. Nah, tapi tidak, justru di dalam Alkitab menceritakan hubungan Tuhan dengan Abraham ke Isa, Isa melahirkan Esau dan Yakub, Yakub melahirkan anak ada 12 suku Israel, dan dari keturunan Israel ya Yehuda lahirlah akhirnya Mesias gitu. Nah, bagaimana ada dijelaskan tentang Ismail lagi? Kan tidak ada ya. Jadi sahabatku dimanapun Anda berada ya, seperti yang diklaim di situ bahwa katanya batu itu diturunkan, dijatuhkan lagi, kembali kita bicara batu ya. Dulu awalnya putih terang bisa menerangi sebuah kota Ka'bah, lalu hitam karena dosa manusia. Karena banyak dicium kali, mungkin jadi hitam atau kotor atau apa. Kok batu itu bisa berubah warna? Kalau batu yang murni, intan permata itu tidak bisa berubah. Emas itu kalau emas murni tidak bisa berubah. Bagaimana bisa berubah? Nah, ini kan heran juga gitu. Kalau saya sih tidak mungkin mau percaya seperti itulah. Sama seperti banyak orang Kristen juga yang bilang, oh saya bawa batu apa dari Israel ini, wah ini suci lah apa, di gantung-gantung, lalu beli salib yang buat dari batu khusus katanya. Oh saya bilang itu berhala, itu saya tidak setuju itu ya. Tidak boleh di dalam Alkitab seperti itu. Nah, jadi sahabatku yang dikasih di dalam Tuhan, saya mau ya kita orang Kristen itu menjadi cerdas, patuhi Alkitab, ikut Alkitab. Bukan asal-asal percaya. Nah, next nanti saya akan buat video mengenai bagaimana dengan orang-orang yang menggantung foto Yesus. Apakah benar foto Yesus demikian dan seterusnya. Jadi sahabatku yang dikasih di dalam Tuhan dimanapun Anda berada, pastikan Anda ikut Alkitab ya. Jangan ikut hal-hal yang tidak ada dalam Alkitab ya. Apa yang dilakukan oleh nabi-nabi Abraham tidak semua harus dicontoh ya. Abraham punya istri lebih dari satu, bukan berarti kita juga contoh, karena itu bukan sebuah perintah. Nah, masa yang salah dicontoh? Jadi ini harus dibedakan antara perintah dan kehidupan para manusia yang berdosa. Tidak ada yang sempurna manusia ini. Oke, baik. Bersama saya John Sung, Jesus my Savior.